Oke, nah balik lagi ya, sedulur-sedulur Face Community. Tentang lanjutan video kemarin yang saya pakai scanner OBD yang seperti ini ya. Di sini saya menemukan beberapa fakta menarik ya, tentang OBD2 scanner ini yang pakai WiFi. Di sini saya menemukan di engine ini ya, dengan baterai 13 volt, engine 81, intake 31, throttle 0% semua ini. Punya saya ini semua normal ya, dengan ignition advance-nya 75, 199, engine-nya. Di sini saya menemukan khususnya di engine ya. Engine ini adalah cooling temperatur ya, sama aja. Bentar, saya fokuskan. Kalau di sini dia di C ini suhu, ya dia masih membaca. Setelah saya pantau ya, beberapa hari kemarin, di sini saya menemukan engine. Dia itu kalau ini ya, kalau untuk yang saya pakai termos sebenarnya seperti ini. Saya pantau sebelumnya ini yang real time ya. Sebelumnya kemarin saya kasih datanya, screenshotnya. Nah, yang screenshotan kemarin itu dia itu stagnan engine-nya ini di 79, 80, 79, 80 ini saya kasih sekali lagi. Nah, di situ 79, 80 terus. Ternyata setelah saya bongkar, ternyata di ini termostatnya yang kemarin-kemarin itu di 82 derajat ya. Nah, ini di 82 derajat Celcius. Ini saya beli kapan hari dulu, 3 bulan yang lalu, dengan spek Escudo Gen 1. Dia bukanya di 82 derajat, tapi di engine ini dia di 79 sampai 80. Nggak tahu kenapa, mungkin setelah mobil ini 20 tahun mungkin resistansi pembacaan sensornya mungkin berubah ya, agak cenderung pendek, agak cenderung rendah ataupun tinggi, kurang lebih plus minusnya 2 sampai 3 derajat Celcius lah. Saya anggap di 82 derajat dia stagnan di sana. Nah, setelah ganti, saya browsing kemarin itu saya baca di mana, di Google, untuk membaca buku manual di Escudo Gen 1, Escudo Gen 2, maaf sorry, Escudo Gen 2 yang 16. Ternyata saya punya fakta baru, saya lampirkan di sini. Ternyata termostatnya itu untuk Gen 216 itu dia harus di 88 derajat. Nah, untuk yang Gen 2 yang 20 itu dia di 82 derajat, dan GDXL7-nya itu di 82 derajat. Sedangkan untuk yang 16 88 derajat. Oh, ternyata di situ. Ternyata selama ini saya salah. Kenapa sih kok saya kepingin, ternyata saya selama ini salah ya. Nah, saya harus menstandarkan semua. Kemarin tuh karena 2-3 bulan yang lalu itu setelah pasang termostat, kenapa kok masih bau bensin gitu ya, masih bau bensin dan cenderung boros menurut saya. 1718 yang setelah ganti injektor ini udah 18.
dan masih bau bensin. Ternyata di sini saya menemukan fakta bahwasanya suhu kerja mesin belum mencapai titik yang diinginkan dari pabrikan, yaitu 88 derajat. Oh, ternyata seperti itu. Dan saya coba browsing-browsing untuk di marketplace. Untuk yang 16 ini sangat mahal ya, di angka 285.000 untuk yang original Suzuki Japan yang 16. Yang untuk khusus 88 derajat itu di angka 285.000, ternyata cukup mahal. Saya mencoba untuk substitusi lain, yaitu membeli termostat Kijang kapsul LGX yang diesel ya. Jadi dia di 88 derajat. Nah, jadi untuk LGX diesel itu memang untuk diameter dia sama ya. Kapan hari saya di toko offline, saya ukur semua dari sini ya, dari ujung sini diameternya sampai sini. Dari ujung sini sampai sini itu dia di 52 mili ya. Jadi sama. Untuk LGX diesel, LGX Kijang LGX yang kapsul itu sama, 5K 7K itu sama. Jadi 52 diameternya 52 mm. Jadi untuk dipasangkan di Fastgen 1 maupun Fastgen 2 yang 16 itu bisa masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau substitusi misalnya di daerah pedalaman atau daerah yang susah untuk nyari spare part, cari aja untuk termostatnya 5K atau 7K pasti sama. Kalau yang 82 derajat, tapi saya kepingin yang 88 derajat yang ekonomis ya, yang harga ekonomis 88 derajat, yaitu dengan disamakan dengan punyanya Gen 2 yang asli ya, yang 16 itu saya pakai LGX yang kapsul. Memang dia agak panjang sih, saya kasih videonya untuk yang kemarin copot. Ini adalah perbedaan untuk termostat Escudo Gen 1 ya, yang sebelah sini. Yang ini punya LGX kapsul diesel, Kijang LGX kapsul diesel. Diameter sama, cuman panjangnya aja ya beda. derajat, yang ini 82 derajat. Semua ini KW ya, cuman 60 ribuan. Jadi seperti ini ya pemasangan termostat LGX Kijang kapsul diesel ya, 88 derajat sesuai dengan spek yang dikehendaki oleh mesin Escudo yang 16. Ingat, yang 16 adalah 88 derajat dan yang 20 adalah 82 derajat. Nah, daripada saya beli yang 285 yang ori Escudo 16, saya pakai substitusi yang LGX Kijang kapsul ya. Jangan lupa yang ini yang di atas ya, yang ada buletan ini, ada yang di atas, jadi di atas posisinya seperti ini. Ini sudah saya lem tribon, jadi tinggal tutup aja. Saya pasang di sini ya. Ini saya copot 3 baut ini, terus saya lepas. Gampang copotnya, cuman nyopot ini sama yang 3 baut dari sini, sini sama sini. Udah lepas. Jangan lupa pemasangannya itu yang kayak yang saya video kemarin. Oke, setelah itu saya bandingkan ya, dan menemukan fakta menarik juga, yaitu dengan mengetahui kinerja Viscofan. Ini mesin saya mati, Viscofan ini. Jadi ketika di 86 derajat, kalau di OBD nya kurang lebih 90,
90 derajat. Kalau saya kemarin itu di EPV itu extra fan-nya itu dia nyala ketika 90 derajat. Kemungkinan sih di Viscofan ini juga 90 derajat kemungkinan ya. Karena ada perbedaan mungkin sensor suhu ini sudah resistansinya sudah berubah ya. Jadi agak lemah mungkin ya. Jadi 86 derajat Viscofan-nya ini berjalan. Caranya gimana? Viscofan-nya ngelihat Viscofan-nya berjalan. Saya amati yang di OBD ya. Coba saya nyalakan dulu. Nah, ini ya. Ini setelah pemasangan termostat Kijang LG yang diesel ya. Jadi dia sampai di 83 derajat. Nanti dia di 86 derajat, dia akan Viscofan ini akan berjalan ya. Nah, kalau kayak gini berjalan cuman dia anginnya nggak seberapa. Tapi kalau dia sudah di 86 derajat, dia akan mengikat ya. Jadi kayak koplingnya itu bekerja. Sistem kerja Viscofan mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube ya. Nah, ini saya terasa. Jadi ketika di 86, nah, dia akan langsung turun 88 derajat, dia langsung turun. Dan ini anginnya agak lebih kencang ya dari yang tadi ya. Nah, untuk mendinginkan, jadi dia turun lagi di 76 derajat kayak gitu. Nanti dia naik lagi di 88 derajat, Viscofan ini akan berjalan seperti itu. Jadi untuk mengetahui Viscofan ini berjalan atau tidak, saya kurang mengerti ya sebelumnya. Cuman dari OBD ini saya baru tahu bahwasanya oh seperti ini. Jadi gitu ya. Nah, dia di 76, jadi Viscofan-nya dia koplingnya sudah lepas lagi. Dia di 80 derajat, naik lagi nanti. Jadi memang di SP2 Gen 2 yang 16 ini memang tidak ada extra fan ya. Extra fan hanya khusus untuk AC. Jadi ketika AC nyala, dia extra fan-nya bekerja. Kalau AC-nya mati ya mati. Jadi tetap mengandalkan Viscofan ini ya. Seperti itu. Jadi kinerja mesin di 88 derajat terpenuhi ya, sesuai dengan standarnya buku manual Gen 2 yang 16. Seperti itu teman-teman. Ini dia di 88 derajat, koplingnya akan bekerja. Nah, dia ini akan terasa panas. Anginnya, semburannya akan sedikit lebih kencang dari yang tadi. Dan dia langsung turun di 77 derajat. Koplingnya lepas lagi, dia sudah turun. Berarti Viscofan saya ini masih sehat ya. Jadi dia bisa ngopling, bisa enggak. Betul. Dan sudah saya amati selama 2 hari ini ya, saya berjalan di 60 km dalam kota 60 km lancar, tidak macet, dengan 2 orang itu menemukan dalam kota bisa 19 ya. Kenapa kok bisa 19? Saya kurang tahu. Mungkin karena kinerja mesin ini sudah mencapai ya. Jadi di engine ini dia bisa di 88 derajat. Dan ignition advance-nya ini dia berubahnya lebih apa ya? Kalau saya amati dia lebih dia kadang dia turun, kadang dia. Kalau misalnya yang kemarin tuh data pembandingnya nanti saya kasih lagi nih. Itu kemarin di 9 derajat ya. 9 derajat. Kalau ini dia bisa sampai 7,5 sampai, jadi fleksibel sekali. Kalau misalnya sudah terpenuhi di 88 derajat. Seperti itu teman-teman. Bisa lebih irit kalau menurut saya karena kinerja mesin sudah terpenuhi. Di Gen 216 ini tidak ada sensor oksigennya. Jadi tidak ada sensor yang untuk memfeedback injektor maupun pengapian supaya dia bekerja lebih maksimal. Kalau
Suzuki yang lain, misalnya EPV aja. EPV saya sudah ada sensor oksigennya, jadi feedback untuk mengirimkan sinyal untuk injektor maupun pengapian dia sudah diatur seperti itu menurut saya. Mungkin teman-teman ada pendapat pribadi, monggo silakan komen, sama-sama belajar. Saya juga namanya juga mekanik belajaran ya, seperti itu. Jadi intinya untuk OBD scanner ini, fakta yang bisa saya temukan adalah melihat kinerja mesin yang sudah maksimal dan kinerja viscovan saya masih sehat dan lebih irit 19 untuk dalam dengan ban 235/75 MT ya teman-teman. MT beda dengan AT. Kapan hari saya menimbang untuk AT yang Bridgestone sama Savero MT yang MT ini sama-sama 235/75, itu dia lebih berat yang MT. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Assalamualaikum.